Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hakikat dan klasifikasi demokrasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Sebelum masuk ke materi, silakan siapkan buku catatan kalian. Karena ilmu tanpa catatan layaknya mendapatkan hewan buruan tapi tidak diikat. Di dunia ini, tidak ada satupun negara yang ingin dicap sebagai negara yang tidak demokratis. Sehingga pengakuan terhadap partisipasi rakyat dan jaminan terhadap harkat dan martabat manusia sudah tidak bisa ditawar lagi. Namun, pelaksanaan demokrasi di setiap negara itu berbeda-beda, tergantung pada ideologi dan budaya yang melekat pada negara tersebut. Sebelum kita bahas lebih dalam, kalian harus tahu dulu apa itu demokrasi. Secara umum, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara untuk berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagaimana makna demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Selanjutnya ada asas demokrasi. Dalam pemerintahan yang demokratis, terdapat dua asas. Pertama adalah pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, yang berarti rakyat dijamin untuk berpartisipasi menentukan kebijakan negara. Kedua, pengakuan harkat dan martabat manusia dengan terjaminnya hak asasi manusia. Halo, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pokok pemerintahan yang demokratis. Yang pertama, pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat. Hal ini dapat kita lihat dari diaturnya kekuasaan di dalam konstitusi, adanya perwakilan rakyat melalui DPR, diadakan pemilu, dan berdirinya partai politik. Yang kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Hal ini agar tidak ada lembaga negara yang memiliki kekuasaan lebih dibanding lembaga negara lain, sehingga dapat menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang. Yang ketiga, adanya pihak yang dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil. Dalam hal ini, yaitu pihak eksekutif atau presiden. Selanjutnya, pembangunan demokrasi yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya membutuhkan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal. Di antaranya, 1. Keterlibatan warga dalam pembuatan kebijakan. 2. Tingkat persamaan atau kesetaraan kedudukan di antara masyarakat. 3. Terpenuhi dan diakuinya hak-hak warga negara. 4. Penghormatan terhadap supremasi hukum. 5. Adanya pemilu berkala. Oke, terima kasih Bapak Helmi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Bapak Andres. Klasifikasi demokrasi. Demokrasi dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu pertama, berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi dibedakan menjadi 2, yaitu demokrasi langsung. Demokrasi yang mengikutsertakan rakyat secara langsung dalam menentukan kebijakan negara. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi yang dilakukan melalui sistem perwakilan yang telah dipilih melalui pemilu. Kedua, berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi dibedakan menjadi 2, yaitu demokrasi konstitusional. Demokrasi yang mengedepankan kebebasan dan individualisme, di mana kekuasaan pemerintah terbatas terhadap warganya. Selanjutnya, demokrasi rakyat. Demokrasi yang mencita-citakan kehidupan tanpa adanya kelas sosial, atau biasa kita kenal
dengan Marxisme, komunisme. Nah, sedangkan di Indonesia menganut sistem demokrasi yang berideologikan Pancasila sesuai dengan ideologi negara kita. Ketiga, berdasarkan titik perhatiannya, demokrasi dibedakan menjadi 3, yaitu demokrasi formal, demokrasi yang mengupayakan persamaan derajat dan hak dalam bidang politik, namun tidak fokus untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Selanjutnya, demokrasi material, demokrasi yang lebih fokus menghilangkan kesenjangan dalam ekonomi, namun kurang memperhatikan bidang politik. Terakhir, demokrasi gabungan yang tetap berupaya mensejahterakan rakyat tanpa menghilangkan persamaan derajat dan hak asasi manusia. Setelah kita membahas hakikat dan klasifikasi demokrasi, kita juga perlu mengetahui demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Kira-kira demokrasi apa ya yang diterapkan oleh Indonesia? Jawabannya demokrasi Pancasila, yaitu sistem demokrasi yang berdasarkan kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, atau sering kita kenal dengan nama Pancasila, demi kesejahteraan rakyat yang perwujudannya seperti yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita sudah mempelajari mengenai hakikat demokrasi hingga klasifikasi demokrasi. Sekarang, giliran teman-teman menjawab soal di bawah ini ya. Silahkan kirim jawaban kalian di Google Classroom. Paling lambat sore ini ya. Ditunggu loh. Untuk absensi, silahkan kalian tulis kata hadir di kolom komentar Google Classroom. Serta jawab pertanyaan berikut. Sebutkan salah satu prinsip-prinsip negara demokrasi. Demikianlah penjelasan mengenai hakikat dan klasifikasi demokrasi. Apakah kalian ada pertanyaan? Jika ada, silakan tulis pertanyaanmu di kolom komentar ya. See you on the next video.